pelajaran ya guys ya. Karena secara nembak-menembak kalau kita main bersama dengan anggota The Caster juga Agus tusun pertama. Ganti dong casternya provok. Lucu juga lah siapa sih namanya ini. Ganti caster provok mana itu tadi tuh. Wah udah lewat. Gilang. Oh gila. Gilang. Gak apa-apa, Manly pakai nama. Sepertinya pergerakan mereka bakal transit untuk di bagian rumah bata dulu. Oke. Perlahan-lahan namun pasti tidak terlalu terburu-buru, bahkan No Mercy sudah diketahui posisinya oleh salah satu pemain Bigetron, entah itu Luxi ataupun Mystery, tadi memberikan dampak yang luar biasa. Tapi dari No Mercy harus sedikit menarik mundur karena Bigetron Red Alliance pun sudah nge-regroup di satu titik yang sama dan siap untuk menyantap dirinya. Perlahan untuk angle dengan smoke. Dan masih ternyata penasaran juga letak betul pemain-pemain Bigetron RA. Ya betul, bahkan Genovos sudah melihat pergerakan dari pemain Aura. Tadi ada beberapa tapping fire dengan M16-nya untuk membalaskan tembakan dari arah pemain Aura. Namun Jackson juga memberikan tekanan ke arah Luxi yang sedang memarkirkan mobilnya ke tempat yang lebih aman lagi. Dan sepertinya tidak ada substitution lagi dari arah Bigetron, berarti Liquid bermain full. Enggak main full sih, main dari game, dia main 3 game berarti. Oke. Dari semuanya yang bermain hari ini, yang menonton hari ini, dan seluruh kru dari PUBG Mobile Indonesia, terima kasih kepada antusias kalian yang masih kompak dari ranah PMPL ini. Tapi fight pun masih berlanjut ke arah El Pozo bawah. Semua tim touchdown untuk mengamankan komponnya, propertinya mereka masing-masing. Namun yang berada di selatan HFX enak banget ya. HFX kalau misalkan mereka mau ngecek ke bagian kiri itu bakal jadi area yang kosong banget. Cuman kayaknya mereka bakal nge-settlein posisi mereka sekarang untuk mengamankan high ground yang sudah mereka tepatin. Berbeda halnya dengan RRQ yang saat ini masih nge-regroup untuk menyelamatkan satu anggota mereka. Karena tadi Peko ter-take down oleh anggota dari BNW. Sudah berhasil diselamatkan, tinggal menunggu proses pergerakan mereka yang harusnya menurut gue ini agak sedikit terlambat lah untuk mereka masuk ke dalam zona. Karena ada penyelamatan yang mereka lakukan. Battle-battle yang memorable untuk season-season yang sebelumnya juga. Tapi kali ini circle yang kelima atau circle yang keenam berpindah menuju ke bagian timur. Di mana menguntungkan untuk Bigetron, Onyx, HFX dan juga RRQ. Prosesi dari Aura juga terbantu karena memang masuk ke dalam zona yang kelima saat ini. Sementara NFT masih memikirkan gimana cara mereka bisa lolos untuk masuk ke dalam zona karena ini daerah perkotaan. HBD bakal menjadi trending topik di kota ini sekarang. Oke, masih terus berlanjut dan yes, Micro Blue memberikan dampak yang besar. Nampaknya ke arah sisi bawah mereka, Geek, depan atau Cibiret. Ini pinter banget sih dari pemain-pemain EVOS. Mereka nggak terlalu terlena untuk membersihkan sisi depan, tetapi screening out sisi belakang terlebih dahulu untuk mereka nyaman nanti melakukan circle. Karena cukup jauh space area mereka masuk ke dalam circle zone. Ya, dan menurut gue EVOS juga harus sudah mulai memikirkan arah mana yang bakal mereka ambil. Karena terlalu sering menembak malah ngasih informasi ke arah tim lain juga. EVOS harusnya sudah mulai bergerak karena sudah ada beberapa player mereka yang masuk ke arah vehicle untuk bergerak masuk ke dalam zona. Sementara pemain dari Bumi Esport Rezi kali ini masih tertahan. Ini dua tim yang sama bonyoknya. Sama bonyoknya sama kayak DU ketika mereka mau battle tiba-tiba digangguin. Ada GPX yang join, terus ada EVOS yang join juga. Dan ini EVOS masih mau gangguin gudang hejonya loh. Nggak pengen ngelepasin pemain DU dan juga Boom untuk lolos ke dalam zona. Yes, masih berlanjut tampaknya dari SG. Mereka terjepit bahkan didapatkan sekaligus dari Rosazi. What a nice bomb. Selalu memukau permainan dilakukan oleh Rosazi di setiap gamenya untuk Aura. Masih bertahan sejauh ini. Bahkan nge-spotlight Pinky didapatkan terus-menerus. Gila, ini Rosazi. Hari ini ngecun banget ya. Iya, hari ini totalitas banget si Iqbal. Tapi masih ada satu PR, Martin juga harus dia berantas. Namun nggak lupa juga di sisi belakang mereka, Onyx juga harus dipantau dari seorang Rosazi. So, dari area lain, EVOS perlahan dia masuk juga. Memberikan percobaan perlahan-lahan, namun harus nge-regroup karena KF ada menembaki bener aja bosku yang mengambil momentum tersebut. Dan drone pun juga melihat ke area Aura ketika tadi membuka tembakan. Ya betul, dua pemain EVOS sudah diamankan, satu diantaranya sudah dipulangkan karena lobby, bahkan KF sudah mulai menyusul di finishing oleh pemain dari Bigetron. Tadi ada Genfos yang mendapatkan sebuah confirm elimination. Sementara kalau kita lihat dari arah HFX, mereka dari tadi nggak diganggu, tapi sekarang mereka mendapat gangguan karena Kifem berusaha untuk retake tempat yang ditempati oleh HFX dari tadi. Yes, dan ya masih berlanjut lagi dari GPX, mereka tampaknya tidak bergeming di tempat yang paling tinggi ini sejauh mata memandang. Tapi lihat di lower ground mereka juga ketutup angle dengan properti dari masing-masing tim yang sudah ditempati. NFT nggak bisa keluar pun karena udah di lock juga oleh GPX. Begitupun dari RRQ, mereka di lock oleh Onyx. Onyx sejauh ini yang masih nyaman berada di sisi tengah. Dan BTR pun juga. Ini zona ke-6 sih Gus, pengikisan massa lah menurut gue kalau keluar dari area perkotaan. Betul, ini gue ngarep ke bawah keluar. sih. Betul. Keluar dong.
Ini bakal bagi kisah masal sih. Dari 10 bisa tiba-tiba tinggal 5 atau tinggal 4 malah dengan kondisi yang seperti ini. Karena Biggetron juga butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, GPX juga butuh bergerak. Mereka bakal tertahan sama tim NFT yang ada di sebelah kiri mereka, tapi dari arah Rosemary, Kayaknya bakal berusaha untuk memulakan NFT terlebih dahulu. Molotov sudah mulai dilemparkan ke bagian dalam, membuat revive-nya gagal, sepertinya terbakar, hidup-hidup dan dipush oleh seorang Rosemary. Satu persatu sudah mulai ditumbangkan, tapi dari arah NFT masih menyisakan drone yang ada di bagian atas kali ini. The last man standing, granat sudah mulai dimasak. Harusnya bunyi kelintingan granatnya terdengar, tapi ada tim lain juga yang bakal menabrak karena Biggetron sudah mulai mengepus pertahanan dari arah HFX. Yes, masih berlanjut lagi nampaknya dari Biggetron Alliance menembus jantung pertahanan dari anak-anak HFX yang pada setup pertamanya udah lebih dominan, namun lihat tembakan yang dilakukan Mystery, kemudian juga duet yang dilakukan oleh pemain-pemainnya tampaknya diberikan trap juga oleh panas-panasnya, tapi Hivan masih terus berlanjut, tapi dia malah masuk ke api neraka dari pemain-pemain Biggetron, dan Biggetron masih stay dengan 4 player yang masih bisa di revive 1 demi 1. EVOS masuk juga, tapi dia bakal baku hantam dengan GPX. Hunt for you yang sudah melihat, dan EVOS bisakah lepas dari genggaman pemain dari GPX, malah masuk ke arah Geek Fam kandangnya. Ya betul, dan kali ini dari seorang Cimoy masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain EVOS, tapi satu pemain mereka tertembak karena ada tembakan dari arah pemain GPX, dan Lizard the last man standing sekali ini tertembak juga dari arah sebelah kiri. Tentunya dia belum sadar ada GPX yang menembak, dan itu dia bukan GPX tapi Onyx. 3-way showdown menimpa posisi dari EVOS dan membuat mereka harus puas di peringkat yang ke-7. Yes, ke-8. agak serba salah sih posisi dari Lizard tadi. Mau pindah kemanapun dia tetap dihantam, namun GPX yang mengambil momentum tersebut. Spot dari EVOS tadi langsung dimasuki begitu saja untuk meratakan tim dari Geek Fam. Tapi Kato masih bertahan dia, dan Cibirit pun juga masih melakukan healing terlebih dahulu untuk lebih siap lagi menjaga gawang 3 pemain dari GPX. Dan Kato mengokang granat tampaknya untuk memberikan batasan pergerakan. Ini bahaya perlahan sih. 1, 2, 3. Duar bebek hanya memberikan splash damage, tapi follow up damage-nya ada RRQ yang mengambil momentum tersebut dari Voldemort. Ya betul, tapi apakah kali ini granatnya bisa mendapatkan confirm elimination-nya, dan berhasil Kato mencuri elimination untuk RRQ. Oke, masih berlanjut lagi Kato memberikan satu kokangan granat, tapi Blue Zone pun bakalan coba menghimpit dia. Jadi Kato harus ada keadaan yang diambil, tapi lihat dia lebih ke arah bawah, dan RRQ sudah memantau hal tersebut, dan dia bilang saja Kato, masih ada beban di kakinya. Tipis banget lututnya ditembaki dari seorang Asa. Iya betul, kembali lagi hilang satu tim. Tinggal 4 tim yang tersisa kali ini sesuai dengan prediksi pengikisan massal, dan hanya menyisakan 4 tim yang tersisa kali ini. GPX masih bisa bertahan karena tadi mereka mengambil respon yang begitu cepat, tapi pergerakan mereka juga terspot oleh RRQ. Meledak sudah mobilnya dan Rosemary terjatuh. Masih bisa diselamatkan tapi butuh salah smoke, tapi di bagian lain lagi ada granat dari bot yang begitu matang mendapatkan satu pemain dari arah tim Onyx. Masih bisa berburu mangsa, bahkan dari Biggetron. Mereka juga berburu ke arah tim-tim yang terlambat masuk ke dalam zona, Gus. Oh ya ampun Biggetron. Mereka cukup nyaman kali ini dengan kompon yang sangat amat masuk tebal. zona mereka. Masuk zona juga, tinggal bagaimana GPX nih untuk coba masuk juga ke arah sisi bawah karena ada space yang cukup panjang. Tapi yang lebih diperhatikan adalah membersihkan sisi belakang ataupun tim-tim yang masih berada di area center. RRQ terspotted dengan cukup jelas 4 playernya, namun masih bisa membalas keadaan karena posisinya lebih unggul. 4 versus 2, tinggal bagaimana mereka membuka wall smoke untuk terus berada di pinggiran-pinggiran circle zone. Ya, dan gua rasa GPX gak bakal membiarkan itu karena angle dari arah GPX benar-benar bebas banget dan berhasil mendapatkan satu pemain Voldemort tumbang. Rosemary memberikan tembakan begitu lengket tadi menuju ke pemain dari RRQ. Satu sudah berhasil mereka tumbangkan. Ada tembakan juga dari arah Hans for You untuk mendapatkan korban yang kedua, tapi sepertinya tidak mengetahui keberadaan dari anggota RRQ karena smoke yang dibuat RRQ terlalu tebal, Gus. Itu ada 9 smoke lebih dari RRQ untuk mereka nyebrang jalan. Gue hitungin dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kayaknya cuma 9 dulu, bener Yok? Apa yang mau bilang Yok? Kayaknya cuma 9 ya, dan perlahan-lahan dibuka terus-menerus ke arah sisi depan. Tapi dari kelemahan tersebut, GPX membuka badannya untuk menembak RRQ. Itu dimanfaatkan untuk Biggetron memberikan push juga. Tapi lihat Nerpeko berhasil tadi net yang cukup matang. Misalkan Rosemary, tapi Rosemary belum memperhatikan temannya untuk di revive. Malah memberikan batasan pergerakan dulu. Sumpah itu red zone buatan datang dari RRQ. Semua utility yang mereka punya dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari arah tim GPX. Hans for You pun dipulangkan karena lobby. Tinggal Rosemary yang tersisa dibakar hidup-hidup, tapi apinya masih belum menyenggol kaki dari arah seorang Rosemary. Kali ini masih bisa bertahan, dan Voldemort akhirnya ditumbangkan karena granatnya connect, bahkan berhasil mendapatkan 2 pemain dari RRQ. Yes, itu agak dilema juga, mereka berada di satu titik yang sama, ditekan juga dari arah sisi atas dan bawah, dan selesai nampaknya. Oh enggak, masih ada Nerpeko bertahan sejauh ini, malah Onyx yang dibersihkan terlebih dahulu oleh tim Biggetron RA di sisi belakang. Tapi masih terus berlanjut untuk tim Biggetron Alliance melihat di arah sebelah kiri. Nampaknya para Bociltron dan juga Biggetron Force masih terus tahan. Oi, untuk para fans BTR,
Tolong tembusin 40k like Udah lah. tembus. Emang udah tembus 40k? Udah tembus 40.000 dari tadi, sumpah. Udah tembus dari tadi 40.000, ini membuktikan bahwa antusias kita masih besar. Kita jaga kestabilannya sampai di hari ke-5. Oh, iya. Untuk minggu ini sampai hari Minggu, pokoknya tinggal 2 tim yang tersisa. Kali ini Bigetron langsung menerabas naik dan berhasil mengamankan Rosemary. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance di game kelima, di game terakhir hari ini. Akhirnya